Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Wilda Farah, SE MSI, selaku dosen pada mata kuliah Auditing 1, serta rekan-rekan kelompok 5 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan tugas video pembelajaran materi audit ini dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai pre-planning dan perencanaan klien. Adapun anggota kelompok 5 yaitu yang pertama ada Firly Zilhamsi, lalu ada saya sendiri Frizar Abdul Aziz Budiman, lalu ada Lila Deswita dan Muhammad Amin Fauzan. Nah, apa aja sih materi yang akan kita bahas pada kali ini? Untuk materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pemahaman tentang tujuan dan aktivitas sebelum terjadinya peringkatan. Lalu yang kedua yaitu mengenai 7 prosedur utama dan tahapan dalam proses penerimaan klien. Lalu yang ketiga yaitu mengenai kemampuan untuk memenuhi persyaratan etika dan kompetensi tim audit peringkatan. Lalu yang keempat itu mengenai komunikasi dengan auditor pendahulu. Dan yang kelima yaitu mengenai surat peringkatan audit. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai bagaimana sih pemahaman tentang tujuan dan aktivitas sebelum terjadinya peringkatan. Simak terus videonya ya. Materi yang pertama yaitu mengenai bagaimana cara memahami tujuan dan kegiatan sebelum terjadinya peringkatan. Auditor harus merencanakan pekerjaan dan mengawasi setiap asisten dengan baik. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan peringkatan dengan benar. Yang pertama, untuk memperoleh bukti yang cukup, sangat penting jika kantor akuntan publik ingin meminimalkan tanggung jawab dan mempertahankan reputasi yang baik. Yang kedua, untuk menjaga biaya tetap wajar sehingga membantu perusahaan tetap kompetitif. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan klien yang diperlukan untuk hubungan klien yang baik dan untuk memfasilitasi pekerjaan berkualitas tinggi dengan nilai yang wajar. Kenapa perencanaan audit itu penting? Nah, karena sebagian besar perencanaan awal audit berkaitan dengan perolehan informasi yang digunakan untuk membantu auditor dalam menilai risiko-risiko. Nah, risikonya apa aja sih? Nah, risiko yang pertama, risiko audit yang dapat diidentifikasi atau dapat diterima. Nah, risiko ini adalah ukuran seberapa bersedianya auditor menerima bahwa laporan keuangan mungkin salah saji secara material setelah audit selesai dan opini tanpa modifikasi telah dikeluarkan. Ketika auditor memutuskan risiko audit dapat diterima lebih rendah, itu berarti auditor ingin lebih yakin bahwa laporan keuangan tidak salah saji secara material. Yang kedua, risiko bisnis klien. Risiko ini yaitu mengetahui bahwa entitas gagal mencapai tujuannya atau menjalankan strateginya. Risiko bisnis dapat timbul dari faktor-faktor perubahan signifikan dalam kondisi atau peristiwa industri seperti perubahan peraturan atau penetapan tujuan dan strategi yang tidak tepat. Contohnya dapat mengidentifikasi penurunan kondisi ekonomi yang berdampak negatif terhadap penjualan dan perolehan barang. Yang ketiga, risiko salah saji material. Nah, risiko ini bahwa laporan keuangan mengandung salah saji secara material karena kecurangan atau kesalahan sebelum audit. Materi selanjutnya yaitu 7 prosedur dan tahapan utama dalam proses penerimaan klien. Tahapan penerimaan klien dalam audit ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama itu, pemeriksaan klien yang kita ajukan itu untuk menentukan apakah terdapat alasan untuk menolak penugasan atau penerimaan klien. Dan yang kedua itu, meyakinkan klien untuk mempekerjakan auditor atau tidak. Prosedur penerimaan klien ada 7. Yang pertama itu evaluasi latar belakang klien. Di sini auditor harus memperoleh pengetahuan terkait bisnis klien secara memadai untuk memungkinkannya mengidentifikasi dan memahami sejumlah peristiwa atau kejadian, transaksi, dan praktik yang mungkin saja itu memiliki pengaruh penting pada laporan keuangan atau pada laporan audit. Nah, dalam mengevaluasi klien terdapat 3 sumber informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu informasi yang tersedia secara umum. Metodenya yaitu dengan pencarian terhadap basis data pemerintah dan media, juga dari situs web klien,
industri, dan pemerintah. Nah, yang kedua itu berdasarkan pengalaman KAP sebelumnya. Metodenya yaitu dengan mereview atas dokumentasi dan juga berdiskusi dengan pengacara klien, bankir, dan manajer audit klien sebelumnya. Nah, yang ketiga itu informasi yang berasal dari klien itu sendiri. Metodenya dengan mereview langsung dokumentasi klien dan berdiskusi dengan manajemen dan staf klien. Prosedur yang kedua yaitu kemampuan untuk memenuhi persyaratan etika dan kompetensi tertentu. Di sini, auditor akan memastikan bahwa para anggota tim audit dan kantor akuntan publik secara keseluruhan memenuhi persyaratan etika. Kode etik akuntan profesional menurut International Ethics Standard Board of Accountant menyatakan bahwa dalam mengambil tindakan, auditor harus memperhatikan kepentingan publik, bukan hanya untuk memuaskan klien atau pemberi kerja saja. Lalu, para anggota tim harus punya kemampuan teknis yang diperlukan dalam situasi-situasi tertentu. Prosedur yang ketiga yaitu penggunaan pekerjaan auditor lainnya. Di sini, jika auditor memerlukan keahlian khusus, auditor harus mempertimbangkan untuk mempekerjakan tenaga ahli yang dapat membantu mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Menurut International Standard on Auditing 620 mendefinisikan tenaga ahli sebagai individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang selain akuntansi atau auditing, yang bekerja dalam bidang yang digunakan oleh auditor untuk membantu auditor tersebut dalam memperoleh bukti-bukti audit yang cukup dan layak. Lalu, prosedur yang keempat, berkomunikasi dengan auditor pendahulu. Tujuan komunikasi ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman-ancaman dengan memperoleh informasi atas fakta-fakta atau situasi-situasi yang dimaksud, yang mana akuntan yang diajukan perlu menyadari sebelum memutuskan apakah akan menerima penugasan atau tidak menurut opini akuntan terdahulu. Prosedur yang kelima yaitu menyiapkan proposal klien. Terdapat dua tipe dasar proposal penugasan audit. Yang pertama itu proposal untuk melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada, dan yang kedua itu proposal dengan klien baru. Untuk proposal yang melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada, isinya yaitu yang pertama mengenai review tentang bagaimana kantor akuntan publik dapat menambah nilai. Dan yang kedua itu pembahasan tentang tren regulasi terkini, ruang lingkup audit, dan setiap perubahan terbaru dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi audit. Dan yang ketiga itu deskripsi dari tim audit dan setiap perubahan dalam tim audit dari tahun sebelumnya. Sedangkan isi proposal untuk klien baru yaitu membahas ekspektasi bisnis dan audit, kekuatan-kekuatan kantor akuntan publik, tim audit, pendekatan audit. Prosedur yang keenam yaitu memilih staf untuk melakukan audit. Standar auditing yang ditetapkan oleh IAI yang pertama menyatakan audit harus dilaksanakan oleh seorang atau beberapa yang memiliki keahlian dan pelatihan teknik yang cukup. Jadi, pertimbangan utama dalam penyusunan staf yaitu perlu adanya kesinambungan dari tahun ke tahun. Prosedur yang terakhir yaitu surat penugasan audit. Surat penugasan adalah perjanjian antara kantor akuntan publik dan klien untuk melakukan audit dan jasa-jasa terkait. Surat penugasan audit ini mendokumentasikan dan mengonfirmasikan tujuan dan ruang lingkup audit, besarnya tanggung jawab auditor kepada klien, dan bentuk setiap laporan yang harus dibuat. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai pemenuhan etika profesi dan pemenuhan kompetensi dari tim audit perikatan. Jadi, setelah dilakukan evaluasi mengenai latar belakang klien, auditor harus menentukan apakah seluruh persyaratan etika dapat dipenuhi sesuai dengan penugasan tertentu atau tidak. Nah, kemudian selain itu, auditor dan tim audit juga harus menentukan apakah mereka ini memiliki kemampuan atau kompetensi tertentu untuk menghadapi sejumlah permasalahan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dalam proses pengauditan. Yang pertama, tim audit harus memenuhi persyaratan etika. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa auditor harus memastikan bahwa ia telah memenuhi persyaratan etika seperti yang sudah dijelaskan pada bab 3 sebelumnya. Yang mana persyaratan etika itu antara lain adanya integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kemudian ada kerahasiaan, ada juga perilaku profesional.
Nah, menurut kode etik dalam International Federation of Accountants, menunjukkan bahwa independensi dapat terancam jika biaya yang harus dibayarkan klien kepada auditor itu tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena pada umumnya, KAP itu akan meminta biaya imbal jasa kepada klien sebelum laporan audit diterbitkan. Jadi biasanya biayanya ini ditetapkan di depan, tidak boleh berupa kontingensi, yang artinya si auditi ini misalnya nanti akan mengatakan, saya akan membayar Bapak jika opininya sudah keluar ya, tergantung seberapa banyak temuan. Kalau temuannya sedikit, maka bayarannya akan lebih besar. Tapi kalau misalnya temuannya banyak, maka bayarannya akan lebih kecil. Nah, hal ini tidak diperbolehkan dalam proses audit. Yang kedua ada litigasi dan independensi. Jika klien terlibat dalam litigasi dengan auditor, kelanjutan proses audit dapat membahayakan independensi. Dimulainya tuntutan oleh klien, kemudian adanya penipuan oleh pejabat perusahaan, dan kecurangan lainnya juga dapat mengganggu independensi. Yang ketiga adalah kompetensi tertentu. Sebelum menerima penugasan, KAP ini harus mengetahui auditornya itu ada berapa, kemudian kemampuan untuk menyelesaikan suatu penugasan dalam jangka waktu yang ditentukan itu cukup atau tidak. Jadi jangan sampai KAP menerima klien yang besar tapi tidak mampu memenuhi tugasnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, biasanya auditor itu juga memiliki kompetensi atau keahlian tertentu yang mengharuskan si auditor ini memahami terkait industri-industri tertentu, misalnya pertambangan, manufaktur, dan lain-lain. Jadi, auditor itu harus mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan pelatihan ketika mengaudit di industri-industri tertentu tersebut. Nah, pengalaman itu sangat penting bagi seorang auditor karena memberikan dampak bagi setiap keputusan. Hal ini berarti semakin lama kerja auditor, maka akan semakin banyak pengalaman dan pengetahuan, maka akan semakin baik pula kualitas audit yang nantinya akan dihasilkan. Yang keempat ada rotasi partner. Jadi partner harus dirotasi di beberapa tahun tertentu. Kalau menurut European Union Guidelines itu dirotasi setiap 7 tahun sekali, sedangkan menurut hukum federal di Amerika Serikat itu dirotasi setiap 5 tahun sekali. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga independensi seorang auditor. Jika auditor terlalu sering dan berkali-kali mengaudit perusahaan yang sama, biasanya nanti akan timbul ikatan yang nantinya akan mempengaruhi tindakan mereka. Mereka jadi gak begitu independen lagi karena sudah saling kenal mengenal, sehingga dapat mengurangi independensi mereka dan ujung-ujungnya dapat menurunkan kualitas audit itu sendiri. Kemudian yang kelima, pengguna jasa profesional lainnya. Jadi auditor itu juga membutuhkan expert. Contohnya, saat kita mengaudit terkait misalnya IT, maka ada beberapa hal yang kita tidak mengetahui mengenai IT itu sendiri. Maka auditor ini bisa menggunakan ahli IT atau disebut juga dengan jasa profesional. Nah, hal ini itu diperbolehkan menurut International Auditing Practice Statement. Materi selanjutnya yaitu mengenai komunikasi dengan auditor pendahulu. Yang pertama itu ada perubahan auditor. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih auditor pendahulu itu? Auditor pendahulu adalah auditor yang telah mengadakan perikatan suatu perusahaan, namun belum menyelesaikan audit pada laporan keuangannya. Kemudian mengundurkan diri, menunggu penunjukan kembali, atau telah diberitahu bahwa jasanya ini mungkin akan dihentikan. Nah, di sini auditor harus tidak menerima suatu perikatan sampai komunikasi dievaluasi. Namun, auditor dapat membuat proposal untuk perikatan audit sebelum melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Nah, di sini auditor dapat memberitahu calon kliennya bahwa penerimaan perikatan belum bersifat final sampai komunikasi dengan auditor pendahulu dievaluasi. Selanjutnya itu ada komunikasi sebelum auditor pengganti menerima perikatan. Permintaan keterangan kepada auditor pendahulu merupakan suatu prosedur yang perlu dilaksanakan. Kenapa? Karena mungkin saja auditor pendahulu dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada auditor pengganti dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan perikatan. Auditor pengganti harus selalu memperhatikan antara lain bahwa auditor pendahulu dan klien
Mungkin saja berbeda pendapat tentang penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau hal-hal signifikan yang serupa. Nah, di sini auditor pengganti harus meminta keterangan yang spesifik dan masuk akal kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang menurut keyakinan auditor pengganti akan membantu dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan. Hal-hal atau keterangan yang diminta itu harus mencakup yang pertama, informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen. Lalu yang kedua itu ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau soal-soal signifikan yang serupa. Lalu yang ketiga itu komunikasi dengan komite audit atau pihak lain dengan kewenangan dan tanggung jawab setara tentang kecurangan, unsur pelanggaran hukum oleh klien, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern. Lalu yang keempat itu mengenai pemahaman auditor pendahulu tentang alasan penggantian auditor. Selanjutnya itu ada komunikasi lain. Komunikasi lain antara auditor pengganti dengan auditor pendahulu itu dianjurkan untuk membantu auditor pengganti dalam merencanakan perikatan. Namun, waktu komunikasi lain ini lebih fleksibel. Auditor pengganti dapat berinisiatif melakukan komunikasi lain ini sebelum menerima perikatan ataupun sesudahnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai surat perikatan audit. Surat perikatan audit adalah surat persetujuan antara klien dengan auditor mengenai syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilakukan oleh auditor. Surat perikatan dikirim oleh auditor kepada kliennya setelah diterimanya komunikasi mengenai penunjukannya. Namun, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, sebaiknya sebelum melakukan perikatan, mengkonfirmasi dulu penerimaan penunjukan, tujuan dan ruang lingkup audit, tingkat tanggung jawab, dan bentuk laporan yang akan dibuat kepada klien. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai isi surat perikatan audit. Bentuk dan isi surat perikatan audit bervariasi tergantung kliennya, namun umumnya berisi yang pertama, tanggung jawab auditor. Surat perikatan harus menunjukkan tugas wajib dan profesional serta tanggung jawab pelaporan. Yang kedua, tanggung jawab manajemen. Surat perikatan harus menunjukkan tanggung jawab hukum manajemen untuk memelihara persiapan akuntansi yang tepat atas laporan keuangan, lembaga pengendalian internal, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dan pengawasan aset. Yang ketiga, ruang lingkup audit. Harus ditunjukkan bahwa ruang lingkup audit akan dilakukan mengikuti standar audit internasional dan memperhatikan pernyataan internasional yang relevan tentang audit. Harus ditunjukkan bahwa auditor akan memuaskan dirinya sendiri dengan melakukan tes dan prosedur yang diperlukan secara memadai. Luasnya pengujian akan tergantung pada penilaian sistem akuntansi dan evaluasi pengendalian internal yang tepat. Yang keempat, representasi manajemen. Ini harus menunjukkan bahwa auditor sebelum financial audit dapat menerima representasi tertulis dari manajemen sehubungan dengan hal-hal yang berdampak material terdapat laporan keuangan. Yang kelima, penyimpangan dan penipuan. Surat perikatan harus menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan dan penipuan ada pada manajemen. Harus diperjelas bahwa tujuan audit bukanlah penentuan kecurangan atau penipuan. Yang keenam, jasa lainnya. Surat perikatan harus menjelaskan secara memadai sifat dan ruang lingkup jasa yang dapat dilaksanakan oleh auditor selain tanggung jawabnya sebagai auditor. Yang ketujuh, biaya, yaitu berisi biaya dan perhitungannya. Yang tujuh, konfirmasi klien. Surat perikatan harus mencakup permintaan kepada manajemen bahwa mereka mengkonfirmasi secara tertulis dengan persyaratan surat perikatan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pre-planning dan perencanaan klien. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari manusia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.